Puluhan demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan penjara Brooklyn, New York pada Minggu 4 Januari 2026, tempat Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan oleh otoritas Amerika Serikat. Massa meneriakkan penolakan terhadap perang dan kebijakan militer AS sambil membawa poster bertuliskan kecaman terhadap konflik bersenjata Washington dengan negara-negara Amerika Latin. Salah seorang demonstran, Zoe Alexandra, menilai Presiden AS Donald Trump tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan militer sepihak terhadap negara lain, sekaligus menahan kepala negaranya. Ia menegaskan kehadiran massa di depan penjara tersebut bertujuan mengecam penahanan Maduro karena melanggar hukum internasional. Demonstrasi itu disebut mencerminkan penolakan publik terhadap potensi perang baru yang dipicu kebijakan pemerintahan Trump. Not only in violation of international law, but also in violation of U.S. law. The president does not have the right to take unilateral military action against another country and detain its president, because it wants to. To take military action against another country, you need approval from Congress, and we did not see that happen. So we're out here to say this is illegal, that we're against what the Trump administration is trying to do, and that we don't want another war. Dollar! Not a penny, not a dollar! We won't pay for war and slaughter! We won't pay for war and slaughter! We won't pay for war! Setelah ditangkap, Presiden Venezuela Nicolas Maduro kini ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, New York, sambil menunggu putusan pengadilan setelah diekstradisi ke Amerika Serikat. Jaksa Agung AS, Pam Bondi menyatakan Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, telah didakwa di Pengadilan Distrik Selatan New York atas sejumlah tuduhan berat. Dakwaan tersebut meliputi konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata otomatis. Kasus hukum terhadap Maduro pertama kali diajukan pada 2020, sementara dakwaan terhadap Cilia Flores baru diumumkan belakangan ini. Pada Agustus 2025, pemerintahan Trump menaikkan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi 50 juta dolar AS. Maduro dituduh sebagai pemimpin kartel de los Soles, jaringan perdagangan narkoba lintas negara. Presiden Donald Trump berulang kali menuding Venezuela sebagai salah satu pemasok utama narkoba ke AS. Selain itu, Trump juga menuduh pemerintah Caracas merampas hak minyak milik AS. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga kembali mengutip pernyataannya dari awal 2025 yang menyebut Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai Presiden Venezuela. Fasilitas penahanan federal tempat Maduro ditahan selama ini dikenal memiliki berbagai persoalan serius. Sejumlah laporan mengungkapkan MDC mengalami kekurangan petugas secara kronis, sering terjadi kekerasan antar tahanan, serta pernah dilanda pemadaman listrik dalam jangka waktu lama. MDC dibangun pada era 1990-an sebagai respons atas kepadatan penjara di wilayah New York. Namun, seiring waktu, penjara ini justru mendapat sorotan karena sarana yang tak memadai. Selain itu, insiden kekerasan juga bukan hal asing di MDC. Pada pertengahan 2024, seorang tahanan dilaporkan tewas akibat penikaman, disusul kematian tahanan lain karena perkelahian sebulan kemudian. Penjara ini juga pernah mengalami pemadaman listrik besar pada 2019 yang memaksa ribuan tahanan bertahan dalam suhu dingin dan gelap total hampir selama 1 pekan.